Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan materi pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa dan kompetensi dan performansi. Yang pertama yaitu pengertian pemerolehan bahasa. Jadi teman-teman, pemerolehan bahasa adalah proses pemahaman dan penghasilan bahasa pada diri seseorang melalui beberapa tahap mulai dari meraban sampai fasih berbicara bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kita masuk pada pengertian pembelajaran bahasa. Jadi pembelajaran bahasa itu berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Selanjutnya kita masuk pada persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Di sini ada praktek, meniru, memahami runtun dalam keterampilan bahasa dan mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Di mana praktek itu merupakan syarat wajib untuk memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Dan meniru itu di mana meniru model yang ada di sekitar dalam berlaku baik pemerolehan maupun pembelajaran. Nah, kalau pemahaman itu pembelajaran memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Baik teman-teman, kita masuk pada perbedaan pemerolehan dan pembelajaran. Nah teman-teman, kalau pemerolehan bahasa itu, yang pertama pada komunikasi penuh makna. Kemudian keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melaksanakan sesuatu. Yang selanjutnya materi ditekankan pada ide dan minat anak. Kemudian kesalahan merupakan hal yang wajar. Pemerolehan juga ini merupakan proses bawah sadar dan terjadi melalui masukan yang dapat dipahami anak. Dan sangat menekankan pada tumbuhnya kecakapan bahasa secara alamiah. Selanjutnya, kalau pembelajaran bahasa itu berfokus pada bentuk-bentuk bahasa, kemudian keberhasilan didasarkan dan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Pembelajaran ditekankan pada tipe-tipe dan struktur bahasa aktivitas di bawah perintah guru. Nah, koreksi kesalahan itu sangat penting untuk mencapai tingkat penguasaan. Nah, kalau yang tadi itu sangat diwajarkan, namun kalau di pembelajaran bahasa itu sangat dipentingkan. Kemudian selanjutnya belajar merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah, bentuk, dan struktur. Selanjutnya sangat menekankan pada kemampuan produksi, kemungkinan dihasilkan dari ketertarikan pada tahap awal. Nah teman-teman, kita masuk pada kompetensi. Pengertian kompetensi itu proses penguasaan kata bahasa yang di dalamnya terdapat fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak sadar. Selanjutnya kita masuk pada pengertian performansi. Nah, pengertian performansi ini kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kompetensi dan performansi. Jadi terdiri dari aspek kompetensi yaitu bersifat abstrak, sedangkan aspek performansi itu tidak. Nah teman-teman, karena aspek kompetensi itu hanya berupa seperangkat kaidah bahasa yang ada dalam otak pemakai bahasa. Selanjutnya, aspek kompetensi itu cenderung tidak disadari oleh pemakai bahasa. Sedangkan aspek performance itu cenderung sadar. Nah, aspek kompetensi bersifat spontan, sedangkan aspek performasi tidak spontan. Itulah teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.